Jadi orang yang rajin memberi makan kucing, meski hanya sisa makanan mereka, dianggap melakukan sedekah. Bahkan ketika kita berbagi rezeki dengan kucing, insya Allah rezeki kita juga akan dilipat gandakan, tuturnya. Lebih lanjut, mengambil dari beberapa sumber, dalam sebuah riwayat dikatakan, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati, jantung, yang hidup, akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hr. Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah bersabda, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hr. Bukhari dan Muslim. Sementara itu pahala sedekah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Airlangga. Ustaz Abdul Somad berikan tips jika ingin ditolong ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdul Somad mengungkapkan bukan kucing atau hewan peliharaan lainnya yang akan membantu ketika di akhirat. Ustaz Abdul Somad kemudian menjelaskan untuk merawat sosok ini agar kelak bisa dibantu di akhirat. Memelihara hewan peliharaan memang bisa memiliki banyak manfaat di rumah. Dikutip Gridhot dari Kompas.com, memelihara kucing, anjing, ikan hias, burung, dan sebagainya bisa mengusir rasa kesepian. Bahkan hewan-hewan tersebut bisa mengelola perasaan depresi yang sering muncul pada pemiliknya. Lalu bagaimana manfaat memelihara hewan untuk keperluan di akhirat nanti? Dikutip Gridhot dari Bangka Pos, bukan kucing atau burung, kata Ustaz Abdul Somad, peliharalah ini yang akan menolongmu di akhirat kelak. Jika bicara memelihara tentunya sebaiknya peliharalah yang bermanfaat. Terutama bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Umumnya, orang sering memelihara hewan seperti kucing, kelinci, burung dan hewan lainnya. Hal itu sudah menjadi hobi sehingga membuat bahagia. Namun perlu diketahui bahwa ada satu makhluk, yang jika dipelihara akan menolong seseorang di hadapan Allah. Sebelumnya Ustaz Abdul Somad menjelaskan hewan yang dianjurkan dipelihara adalah burung pipit karena ada dalilnya dan tidak haram. Dia juga mengatakan bahwa boleh memelihara hewan asalkan bukan hewan yang bisa menyakiti atau haram. Maka dari itu, dia menganjurkan untuk memelihara burung pipit berdasarkan hadis Nabi. Asalkan dalam memelihara burung ini dengan memberinya kenyamanan, salah satunya jangan hanya satu burung tapi dua, jantan dan betina. Tetapi Ustaz Abdul Somad menyarankan agar memelihara sesuatu yang bisa menolong seseorang di akhirat atau di hadapan Allah. Jika bicara hewan, burung pipit adalah hewan yang paling tepat dipelihara. Namun beda halnya dengan satu ini sangat baik dipelihara dan akan menolongmu di akhirat. Di suatu daerah, dia punya koleksi unik, 1.700 anak yatim, kata Ustaz Abdul Somad. Orang tersebut memelihara anak yatim dengan biaya sendiri nyaris dari seluruh wilayah di Indonesia. Jadi koleksilah yang kira-kira bisa menolong di hadapan Allah, imbuhnya. Sampai sekarang belum ketemu hadis ular piton bisa menolong di hadapan Allah, bebernya. Namun jika memelihara anak yatim kata beliau, akan bisa menolong seseorang di akhirat atau di hadapan Allah. Menurut Ustadz, ada pendapat ulama yang menjelaskan jika memberi makan hewan tersebut termasuk cara untuk menarik rezeki untuk diri.